Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri Zalzaldi dari Prodi Agribisnis Universitas Terbuka Palembang. Di sini kita sudah ada di perkebunan melon ya Pak ya, di Sembawa, mengenai manajemen rantai pasok agribisnis unit 1. Oke, untuk analisa metode distribusi dan transportasi. Siapa saja pemasok utama bibit melon? Pemasok utama bibit melon nggak ada pemasoknya, kita cari sendiri. Cari sendiri di panen shop. Ya, toko tani. Ya, toko pertanian. Shop ya, toko pertanian. Iya. Bagaimana Anda memilih dan menjaga hubungan baik dengan pemasok? Pemasok berarti hubungan baik dengan konsumen. Selalu update terus perkembangan melon kita. Kapan panennya, itu. Saling kabarin gitu. Saling kabari. Ini udah panen nih sini. Jaga komunikasi lah. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bibit melon? Tantangan memperoleh bibit melon. Tantangan memperoleh bibit. Iya. Tantangan memperoleh bibit. Nah, nyari bibit melon ini. Iya, gitu. ya tantangan juga karena stoknya kadang habis, kadang ada. Kehabisan stok. Kadang kehabisan stok gitu tantangan. Bagaimana proses penanaman dari perawatan melon dilakukan di perkebunan ini? Dari awal. Iya. Dari awal pertama bibitnya kita semai dulu kan. Kalau banyak sih rinciannya secara garis besarnya baik. Bibitnya disemai itu dalam waktu 1 minggu lah, 7 hari. Setelah 7 hari itu bibitnya sudah bisa tanam dalam greenhouse. Setelah itu kita siram kan pagi sore setiap hari, dirawat, terus tuh diwiwil, di pruning, dililit dipupuk, disemprot pupuk juga, banyak hama juga. Habis itu setelah umur 25 hari polinasi itu penyerbukan untuk menjadikan buah melon itu tadi. Penyerbukannya tidak alami berarti ya? Tidak, manual penyerbukannya. Umurnya 25 hari HST ya. Setelah 25 HST itu kita serbu ke 3 bakal buah. Habis itu kita seleksi mana bagus mana jeleknya. Yang bagus kita rawat, kita besar kita pupuk lagi, siram lagi sampai umur 60 hari. 60 hari itu waktunya panen. Simpel kan? Sampai ya jelimet dalam. Kira-kira ada teknik khusus nggak untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen melon? Ada teknik khususnya. Ada teknik bagaimana? Tekniknya ya jarak tanam diatur, kemudian nanti ada pawiwilan, ada pruning, pembuangan tunas air yang juga itu sih tekniknya. Teknik khususnya tadi. Untuk pengendalian hama nih Pak, gimana kira-kira? Kalau hama jarang, minim hama dalam greenhouse, tapi adalah tetap ya menggunakan insektisida paling enggak kan. Kalau penyakitnya masih tetap ada. Penyakitnya sendiri? Ya bisa dikatakan ke penyakit embun tepung ada, terus busuk batang ada, layu ada. Nah, itu pengendaliannya menggunakan fungisida. Di rolling 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Bagaimana melon didistribusikan dari perkebunan ke pasar atau ke pelanggan gitu? Yang didistribusikan ya, yang tadi kita penjualan itu kan melalui supplier atau vendor. Mereka datang sendiri ke sini, mereka pilih petik yang buah-buah yang bagus untuk supermarket gitu kan.
mereka datang dewek sini. Yang kedua ya konsumen. Yang kedua tuh untuk wisata petik. Berarti ini nggak dilakukan ke pasar? Nah, ya ke pasar, tapi mereka datang dewek ke sini, bukan kita yang nganter ke pasar gitu maksudnya. Oh iya iya. Faktor apa yang membuat konsumen memilih melon Anda dibanding melon lain? Rasanya Rasanya ngangenin, manis. manis ya, Ren? Iya. Beda sama melon-melon yang di pasar. Bagaimana Anda mendapatkan umpan balik dari konsumen mengenai kualitas melon Anda? Iya, dari postingan ibu-ibu itu sendiri misalnya kan posting, oh enggak enak nih, habis dari foto-foto Postingan tadi. postingan mereka misalnya upload adalah Bagaimana melon dipanen, disortir, dikemas, dan diangkut ke perkebunan? Apakah ada pensortiran atau pengemasan tadi? ada, kita petik dulu kan, petik yang kualitas A, setelah dipetik dibawa ke pondok, diberi label, baru ditimbang, baru masuk ke mobil atau ke konsumen putih tadi. Apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya produksi? Strateginya paling penghematan ini ya, pupuk, karena kan pupuk itu dewek yang bisa kita saving costnya. Kalau dari bibit nggak bisa, paling penggunaan pupuk lah, diminimalisir nanti hasilnya lebih cepat bagus gitu. Untuk mengelola resiko gagal panen akibat cuaca buruk nih Pak, gimana? Ini apa namanya, pengurangan daun bisa, pemruningannya di ketika pas panas bisa, jangan pas hujan kita lakukan penggunting-guntingan, nggak boleh, jadi mengakibatkan tanaman itu serang penyakit. Bagaimana Anda mengoptimalkan penggunaan sumber daya air, pupuk, tenaga untuk budidaya melon ini sendiri? Mengoptimalkannya ya di apa namanya, penyiramannya itu kan kita sudah menggunakan sistem ini apa, selang kering, selang biting, itu kan lebih optimal penyiramannya, nggak boros air. Apalagi kita menyiramnya sehari 2 kali itu menggunakan timer itu 5 menitan. Itu sih dari segi mengoptimalkan air tadi ya. Kalau tenaganya itu tadi ya tergantung pekerjaannya lah, itu dioptimalkan. Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha perkebunan melon ini dalam jangka panjang? Oh sangat ada, nanti bisa banyak kiranya. Untuk mode transportasi nih Pak, apa yang Anda gunakan untuk mengangkut melon dari kebun ke pasar? Nggak ada. Truk atau mobil gitu? Ya kalau mereka tuh datang ke sini pakai mobil biasa. Tapi kalau kita kan nggak nyediain mobil gitu, karena kita nggak pakai dari ke pondok sama pasar enggak, karena mereka yang datang dari sini. Tapi menurut Bapak nih, untuk jenis transportasi yang sesuai untuk melon ini kira-kira menggunakan apa? Mobil. Mobil, Iya. mobil apa tuh? Misal Mobil bak terbuka atau mobil inilah, masa mobil AC, mobil AC enggak? Mobil ini aja lah, mobil Grand Max, mobil terbuka lah, tapi ada tutupnya gitu, biar muatnya banyak. Standar mobil angkutan lah. ada nggak kira-kira tantangan utama dalam transportasi melon? Kerusakan atau Tantangan keterlambatan? utama mungkin di kerusakan ya, bentuk tadi, benturan bisa jadi tantangan, karena benturan, perlambatan juga, dua item itu lah bisa mempengaruhi kualitas buah. Untuk mengatasinya tadi gimana? Untuk mengatasinya tadi ya packing yang pertama tuh menggunakan kardus, pakai kardus. Ya kardus kayak biasa itu kan disusun. Kardus itu 9 buah. Pakai kardus lah kalau mengatasinya. Bagaimana Anda memastikan melon sampai ke pelanggan dalam kondisi baik? Dari awal kita petik itu ya kita melakukan memetikan melon yang grade bagus, yang
kualitas bagus, jadi sampai rumah pasti hasilnya bagus lah, memuaskan. Jangan yang detek yang jelek. Misalnya kalau ada yang rusak nih Pak, kira-kira ada kompensasi? Oh, nggak ada. Nggak ada. Seberapa besar kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh efisiensi ini? Seberapa besar apa? Kepuasan pelanggan dalam transportasi, Oh, pengiriman, puas nggak kira-kira? iya, kalau pengirimannya bagus puas lah ini konsumen kan. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk Sudah habis. waktunya. Iya, udah habis. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah tadi kegiatan praktek kita hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.